Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaalun nabihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairil hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalam finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai saat ini kita bisa berhadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, khatib mengajak, khatib mengimbau kepada diri khatib dan kita semua, marilah senantiasa untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha tsumma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, maka keimanan dan ketakwaan kita lah yang akan menjadi prioritas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang mulia adalah manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, akan tetapi karena ketakwaan kita lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, adapun judul yang diberikan kepada kami dari IKMI Kota Pekanbaru, yakninya Marhaban ya Ramadan. Ma'asyiral muslimin, yang mana kita masih menunggu keputusan dari pimpinan kita, dari penguasa, bahwasanya kepastian kapan kita melaksanakan puasa Ramadan. Akan tetapi kaum muslimin, kita juga tidak menyepelekan, tidak meremehkan bagi saudara kita yang akan melaksanakan puasa pada besok harinya kaum muslimin. Itulah hebatnya kaum muslimin, itulah hebatnya umat Islam ini kaum muslimin. Bukan bermakna berbeda untuk mendatangkan kehancuran, tidak. Akan tetapi berbeda untuk mendatangkan rahmat. Akan tetapi kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Ramadan kita pada tahun ini sama hendaknya, amin kaum muslimin. Dan juga kita mengetahui kaum muslimin, bulan Ramadan adalah bulan kemuliaan. Marhaban ya Ramadan, ungkapan yang agung yang diucapkan oleh seseorang tak kala datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan maghfirah. Dan kita ketahui kaum muslimin, tidak terasa bagi kita, baru rasanya tahun semalam kita sudah melaksanakan puasa Ramadan, dan insya-Allah kita akan datang juga yang namanya bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, yakninya pergantian siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan li ayati li ulil albab, sebagai tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala agar kita berpikir. Ma'asyiral muslimin, pergantian tahun dan juga pergantian bulan
merupakan tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula dengan datangnya bulan Ramadan. Yang pertama, sikap yang harus kita lakukan adalah dengan memperkuat iman kita. Kita ketahui kaum muslimin yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan adalah bukan manusia. Di mana kita lihat ayatnya, Allah Subhanahu wa taala bukan memanggil dengan seruan ya ayyuhan nas, tidak kaum muslimin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan khusus bagi orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan khusus yang apabila kita berada di bulan tersebut, kita menjalankan perintah Allah, panggilan Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita melaksanakan puasa tersebut kaum muslimin. Dan apabila tidak ada keimanan pada diri kita, maka kita lihat nantinya pada bulan Ramadan, mulai dari awal sampai akhir, maka di sanalah diukur bagaimana keimanan seseorang tersebut. Kemudian bulan Ramadan, di samping keimanan kita untuk menahan ataupun berpuasa, bulan Ramadan tersebut harus kita sambut dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan. Nabi kita mengatakan, "Idza jaa Ramadana futiyat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidat sayatin." Apabila datang bulan Ramadan, kata Nabi, pintu-pintu surga akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pintu-pintu neraka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sufidat sayatin, dan setan-setan akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk kebahagiaan kita, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu kebaikan kepada kita. Allah buka pintu kebahagiaan untuk kita, yang mana kita ketahui kaum muslimin, yang sunnah saja kita kerjakan dinilai wajib oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang wajib. Maka itu merupakan suatu kebahagiaan bagi kita. Kita tidak tahu kaum muslimin, apakah kita nantinya berjumpa dengan bulan Ramadan ataupun tidak. Allahu a'lam, Allah yang tahu kaum muslimin. Maka kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan kebaikan. Mana tahu Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita kaum muslimin. Allah tidak pandang siapa kita, anak kecil, remaja, muda, tua, Allah tidak pandang kaum muslimin. Semuanya akan datang yang namanya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Maka bulan Ramadan ini bisa jadi adalah bulan yang terakhir bagi kita. Maka bergembiralah kita, bersemangatlah kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyaftahu." Katakanlah Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan karuniaku, dengan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu itu bisa berbahagia. Kamu itu bisa berbahagia, kata Allah Subhanahu wa taala, bergembira, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, bulan Ramadan tahun ini mudah-mudahan kita sambut dengan kegembiraan kita, dengan kesenangan hati kita, dengan kemaksimalan hati kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap nantinya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kita melewati bulan Ramadan kecuali kita berada dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadan melatih diri kita untuk agar bisa kita menjadi orang yang sabar. Kita ketahui kaum muslimin, perut dalam keadaan kosong. Kemudian pikiran kita terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan tidak akan pernah tinggal diam untuk menggoda kita. Bahkan ujian tersebut datang dari dalam diri kita, datang dari keluarga kita, datang dari lingkungan kita. Semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan kesabaran yang kita hadapi, maka Allah Subhanahu wa taala bisa jadi Allah angkat derajat kita. Bisa jadi dengan kesabaran tersebut
Allah muliakan kita. Allah jadikan manusia yang la'allakum tattaqun. Maka bersabarlah kita dalam menghadapinya, kaum muslimin. Banyak ujian, banyak cobaan yang akan kita datangi, yang akan kita dapati nantinya tak kala kita melaksanakan bulan Ramadan. Apalagi di terakhir di 10 bulan Ramadan. Ada aja kesibukan. Ada aja ujian kesibukan. Supaya apa? Supaya kita tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi hal yang lain. Padahal Allah telah menjanjikan kepada kita malam kemuliaan. Kita lihat kaum muslimin, tradisi yang salah, tradisi yang buruk yang masih dipertahankan umat Islam pada tahun-tahun yang sebelumnya adalah pada 10 terakhir masjid sepi. Itu adalah tradisi buruk, tradisi jelek yang tidak mesti dikembangkan. Kita ketahui kaum muslimin, bagaimana Nabi kita, bagaimana para sahabat, dan bagaimana saudara kita kaum muslimin apabila berada di 10 terakhir bulan Ramadan itu bersemangat untuk melaksanakan ibadah, mengincangkan ikat pinggangnya untuk melaksanakan. Untuk apa? Untuk mendapatkan malam kemuliaan tersebut. Akan tetapi tradisi buruk yang kita lakukan kaum muslimin di 10 bulan Ramadan, ada alasan yang tidak mesti kita keluarkan untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesibukan kerjalah, dengan inilah, beli bajulah, ngajak anak ke mall, ngajak anak dan segala macamnya. Nauzubillah. Itu adalah tradisi buruk yang tidak mesti kita kembangkan, yang tidak mesti kita lestarikan kaum muslimin. Maka di bulan Ramadan tahun ini kaum muslimin, maka kita maksimalkan sampai kita terakhir di bulan Ramadan, kita maksimalkan puasa kita maksimalkan ibadah kita. Dan tak kala kita bangun di sepertiga malamnya kaum muslimin, kebiasaan kita untuk melewatkan, untuk melaksanakan solat tahajud. Maka maksimalkan ibadah kita untuk melaksanakan solat tahajud. Wa minal laili fatahajjud, kata Allah. Dan apabila di sepertiga malam tersebut bangunlah kamu untuk melaksanakan solat tahajud. Itu adalah alat komunikasi yang paling dekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita adukan permasalahan kita. Siapa yang tidak punya masalah kaum muslimin? Semuanya kita punya masalah. Semuanya kita ada masalah, baik itu masalah diri kita, masalah keluarga kita, masalah tempat pekerjaan kita, masalah perekonomian kita, masalah masyarakat kita, semuanya kita punya masalah kaum muslimin. Tidakkah kita yakin yang mendatangkan masalah, yang menyelesaikan masalah, yakni Allah Subhanahu wa taala? Maka adukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan tersebut. Maksimalkan ibadah tahajud kita, maksimalkan ibadah tarawih kita, maksimalkan ibadah solat sunnah kita kaum muslimin. Itulah yang akan mengangkat derajat kita menjadi la'allakum tattaqun. Doa kita, ya Allah, jadikan aku manusia yang bertakwa, terima puasa aku ya Allah, jadikan aku inilah segala macamnya. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi perintahkan, terkadang kita tidak mau melaksanakannya kaum muslimin. Bagaimana Allah akan menimpakan itu kepada kita? Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadan adalah untuk melatih diri kita untuk menghilangkan sifat awan nafsu yang ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, afara'aita man ittakhazu ilahu hawahu, kata Allah. Perhatikanlah olehmu, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai bosnya. Manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai atasannya. Apa yang dikatakan oleh hawa nafsu dia ikuti. Makanya terkadang kaum muslimin, perekonomian kita tuh hancur karena hawa nafsu. Apa yang kita beli terkadang itu yang tidak kita butuhkan. Terkadang untuk apa? Untuk gaya, tren zaman sekarang. Untuk apa? Untuk ini dan segala macam. Padahal itu bukan kebutuhan. Dan begitu pula lah di bulan Ramadan nantinya kaum muslimin. Kita lihat Nabi mengajarkan kepada kita, tak kala bersahur dan tak kala berbuka, Nabi bersahur dan berbuka dengan kurma. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita tersebut? Sebagai teladan bagi kita, Nabi mengajarkan kepada kita, dalam bulan Ramadan tersebut tak perlu berfoya-foya. Sederhanalah, kata Nabi.
Sederhana tak kala kita sahur, dan sederhana tak kala kita berbuka. Terkadang tak kala kita berbuka, na'udzubillah kaum muslimin, tak kala setengah jam, tak kala mau berbuka, hawa nafsu kita mengatakan, saya nak pengen A, nak pengen B, nak pengen C, nak pengen ini, makanan ini, minuman ini. Semuanya ada di atas meja kita kaum muslimin. Semuanya ada di atas meja. Tak kala masuknya waktu berbuka, tak kala kita meneguh air minum, zahabaz zama'u wa batalatil urku wa sabatil ajaru insyaallah, dan urat-urat sarafku telah basah dan amal-amalanku telah dipersiapkan insyaallah. Dan terkadang perut kita sudah kenyang kaum muslimin. Tak ada lagi makanan yang lewat di depan kita. Semuanya akhirnya apa? Mubazir, masuk ke tong sampah. Itu semuanya kenapa? Hawa nafsu kita. Maka dengan datangnya bulan Ramadan ini kaum muslimin, belajar bagi kita untuk membekali diri kita supaya jangan menjadi manusia yang pemboros, manusia yang mengikuti kehendak dari nafsu, dan tidaklah nafsu tersebut dilatar belakangi oleh yang namanya syaitan kaum muslimin. Maka syaitan yang selalu membisikkan kepada kita. Maka di bulan Ramadan ini kaum muslimin, kita ketahui Nabi kita tersebut rajin berinfak. Di bulan Ramadan ini Nabi kita rajin bersedekah. Maka di bulan Ramadan ini niatkan hati kita untuk maksimal untuk berinfak, bersedekah kaum muslimin. Mungkin selama ini kita melihat kotak infak yang kita isi sekian, maka di bulan Ramadan ini kaum muslimin mesti ada peningkatan. Nabi seperti itu. Kita lihat bagaimana Nabi infaknya di bulan Ramadan sungguh luar biasa kaum muslimin, begitu banyak. Maka yang mesti kita teladani, yang mesti kita contoh adalah Nabi kita bagaimana berpuasa yang baik tak kala datangnya bulan Ramadan tersebut kaum muslimin. Kemudian tidak terlepas dari yang namanya doa. Yang terakhir dalam menyambut dengan datangnya bulan Ramadan kaum muslimin, kita manusia yang lemah, kita manusia yang bodoh, kita manusia yang dhaif, kita manusia yang banyak salahnya. Maka jangan pernah kita untuk melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita untuk tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup dan kehidupan kita. Salah satunya tak kala menghadapi bulan suci Ramadan ini kaum muslimin, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minta keimanan agar kita bisa menyelesaikan puasa tersebut dengan baik dan maksimalnya. Dan juga kita doakan seperti yang disampaikan oleh protokol tadi, oleh Bapak tadi, bagi saudara kita yang sakit kita doakan kaum muslimin. As'alullahal azim Rabbal Arsyil Azim ayasfik. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arasy, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan, dan Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kesembuhan. Dan kita doakan bagi saudara kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sambil menunggu kaum muslimin, yakninya keputusan dari pimpinan kita, dari penguasa kita, mudah-mudahan sama kita dalam melaksanakan puasa Ramadan. Maka dengan samanya hal tersebut, kita bersama-sama dengan berpuasa. Dan apabila terjadi perselisihan, perbedaan sekali lagi kaum muslimin, kita ketahui, dan perbedaan itu adalah bukan cara untuk kita berpecah belah, tidak kaum muslimin. Bulan Ramadan bukan untuk memecah belah kita, tetapi bulan Ramadan adalah untuk menyatukan kita. Maka dengan perbedaan nantinya yang terjadi, maka perbanyaklah kita berpikiran secara positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyaitonir. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ditinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma faqih fid din, Allahumma faqih fid din, Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.